Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang ortom Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah. Hari ini kalian akan belajar tentang ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Silahkan kalian simak materi pada pagi hari ini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau disingkat IMM adalah gerakan mahasiswa yang berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah didirikan karena saat itu telah banyak berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah dan hasil daripada keputusan muktamar untuk menghimpun mahasiswa Muhammadiyah. Nah, jadi kalau minggu yang lalu Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah organisasi di Pelajar Muhammadiyah. Nah, sedangkan untuk di kampus ya, ketika kalian sudah kuliah, maka ortom Muhammadiyah yang bisa kalian ikuti bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di antara para tokoh yang mempelopori IMM berdiri adalah Jasman Al-Kindi, Sudibyo Markus, dan Rosyad Soleh. Nah, itu adalah nama-nama yang mempelopori sehingga IMM itu berdiri. Kemudian IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 Miladiyah di Gedung Dinoto, Yogyakarta. Nah, adapun susunan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dari pusat ya, dari pusat namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat, kemudian di daerah Dewan Pimpinan Daerah, kemudian di cabang namanya Pimpinan Cabang, dan di kampus-kampus itu namanya komisariat. Ya, jadi kalau di kampus itu namanya PK, Pimpinan Komisariat. Bila kalian nanti kuliah, maka akan tergabung di ortom Muhammadiyah namanya IMM di tingkat komisariat. Nah, DPP itu adalah pimpinan tertingginya, pimpinan tertinggi dari IMM. Menjangkau ruang lingkup nasional. Kemudian DPD adalah pimpinan yang menjangkau suatu kesatuan wilayah provinsi yang terdiri dari cabang-cabang di IMM. Sedangkan PC adalah pimpinan yang menjangkau komisariat-komisariat IMM tingkat kabupaten. Sedangkan PK adalah kesatuan anggota IMM dalam suatu perguruan tinggi di Muhammadiyah. Nah, saat ini IMM itu sudah menjangkau seluruh Indonesia hingga ada kepengurusannya di luar negeri. Selanjutnya, maksud dan tujuan IMM itu berdiri. Nah, jadi IMM itu adalah gerakan mahasiswa. Nah, jadi setelah kalian kuliah, maka kalian bernama mahasiswa ya, bukan siswa lagi tapi mahasiswa. Nah, jadi IMM ini adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Nah, maksud IMM didirikan yang pertama, turut memelihara martabat dan membela kejayaan bangsa. Kemudian, kedua, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang ketiga, sebagai upaya menopang, melangsungkan, dan meneruskan cita-citanya Muhammadiyah. Yang keempat, sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usahanya Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, membina, meningkatkan, dan memadukan antara iman
dan ilmu serta amal dalam kehidupan bangsa, umat, dan persyarikatan. Nah, itu adalah maksud dan tujuannya. Nah, dalam tujuan tersebut, IMM melakukan beberapa upaya. Nah, yang pertama, upaya-upaya yang dilakukan, jadi membina para anggota menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa, yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya. Jadi, membina para anggota menjadi kader persyarikatan, kader-kader yang mengabdi dalam amal usaha Muhammadiyah. Kemudian kader umat itu maksudnya adalah kader yang kader yang dipetakan atau dikembangkan untuk menjadi kader dakwah ya, kader yang suka berceramah, kader yang suka memiliki spiritual atau religius yang tinggi ya. Kemudian kader bangsa itu adalah kader-kader yang akan memimpin di tingkat perpolitikan ya, kader-kader yang ingin masuk ke DPR ya, kemudian ingin tampil menjadi calon-calon di kepemerintahan ya, atau menjadi calon-calon di di tingkat parlemen ya, seperti itu. Kemudian membina para anggotanya untuk selalu tertib ibadah. Kemudian tekun studi ya, dan mengamalkan ilmu pengetahuannya sebagai wujud ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membantu para anggota dan mahasiswa umumnya dalam menyelesaikan kepentingannya. Yang keempat, mempergiat dan mengefektifkan dan menggembirakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat, khususnya masyarakat mahasiswa. Ya, jadi IMM di kampus itu seperti rohis ya. Kalau di SMA, di SMA, SMK itu namanya rohis. Nah, jadi kalau di kampus, rohisnya Muhammadiyah itu adalah IMM. Nah, segala usaha yang tidak menyalahi asas, gerakan, dan tujuannya organisasi dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan IMM untuk mencapai tujuannya yang tadi kalian sudah simak ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, ortom yang selanjutnya yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini adalah pencaksilat ya, pencaksilatnya Muhammadiyah yang ada di seluruh sekolah Muhammadiyah. Nah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota Ikatan Pencaksilat di Indonesia ya, atau disebut IPSI. Nah, Tapak Suci ini termasuk dalam 10 perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Nah, perlu diketahui Tapak Suci ini berasaskan Islam ya, di mana pencak-pencak silat yang lainnya di luar Muhammadiyah itu biasanya ada bercampur dengan paham-paham yang kesyirikan ya, ada mengandung kesyirikan ya di dalamnya. Nah, sedangkan kalau Tapak Suci ini bertauhid yang murni ya, menjauhkan dari hal-hal yang berbau syirik ya, seperti potong ayam, kemudian darahnya diminum atau diusapkan ya, dan lain sebagainya ya, itu tidak ada. Kemudian tidak ada ilmu-ilmu yang namanya ilmu kebal ya. Nah, kemudian Tapak Suci ini berasaskan Islam ya, kemudian bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungannya Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai ortom, tapak suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Nah, moto tapak suci yang biasa kalian dengar ya, apalagi yang kader tapak suci pasti sudah familiar ya. Motonya yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah ya, seperti itu. Nah, susunan organisasinya juga sama ya seperti organisasi yang lainnya ya, yaitu dari pimpinan pusat hingga pimpinan ke bawahnya ya, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang. Nah, keanggotaan tapak suci terdiri dari siswa, anggota penuh, dan anggota kehormatan. Nah, karena itu sekolah atau madrasah se-Indonesia itu wajib menyelenggarakan tapak suci sebagai program ekstrakurikuler ya. Jadi sama seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi wajib di sekolah Muhammadiyah, sekolah maupun madrasah se-Indonesia. Nah, adapun maksud dan tujuannya tapak suci, yang pertama, mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri di Indonesia. Kemudian yang kedua, memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Yang ketiga, mendidik dan membina anggota untuk menjadi kadernya Muhammadiyah. Yang keempat, melalui seni bela diri ini menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Nah, itu adalah maksud dan tujuan dari tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, untuk mencapai tujuannya ada beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama, memperteguh iman ya. Karena iman itu adalah pondasi yang utama. Kemudian menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak yang mulia sesuai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan untuk melahirkan kader Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pembinaan seni bela diri Indonesia. Yang keempat, mengadakan penggalian, penelitian ilmu, seni bela diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan seni bela diri Indonesia. Yang kelima, aktif dalam lembaga olahraga dan seni, baik yang diadakan pemerintah maupun swasta, yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya tapak suci. Yang keenam, menggembirakan penyelenggaraan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan proporsi seni bela diri. Yang ketujuh, menyelenggarakan pertandingan dan lomba serta pertemuan untuk memperluas pengalaman dan persaudaraan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan usaha lain yang dapat mewujudkan tercapainya maksud dan tujuannya tapak suci. Nah, mungkin itu ya materi pada pagi hari ini, 2 ortom, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Semoga bisa kalian pahami dan silahkan kalian catat di buku catatan kalian bila ada hal-hal yang penting. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.